Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmananda Kusumawardhani, NPM 183100077, kelas 6B, Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Semarang. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir pada mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat. Program yang saya buat ada dua, yaitu program peserta vaksinasi dan program mengenai data dan nilai mahasiswa. Program yang pertama, saya menggunakan array dan string, dan program yang kedua, saya menggunakan struct dan fungsi. Yang pertama, kita tulis 3 header. Header yang kita gunakan adalah include Chonioha, include iostream, include string. Include Chonioha kita gunakan karena nantinya kita akan menggunakan get karakter untuk menahan agar tampilan layar tidak langsung menutup. Include iostream kita gunakan karena nantinya kita akan menggunakan perintah keluaran dan masukan yaitu cin dan cout. Include string kita gunakan karena nantinya kita akan menggunakan string. Kemudian kita tulis using namespace std agar nanti saat ada perintah cin dan cout kita tidak perlu menambahkan std kembali. Kemudian kita tulis integer main yaitu fungsi utama dalam program. Setelah itu kita buat block statement, kemudian kita tulis integer n. Integer n merupakan fungsi dari variabel n. Kemudian kita tulis string nama kurung sudut 10, status kurung sudut 10, integer umur kurung sudut 10. String merupakan sebuah array dari satu dimensi yang berisi kumpulan dari huruf atau karakter yang diakhiri dengan karakter kosong. Array nama kurung sudut 10 artinya array nama terdiri dari maksimal 10 karakter. Kemudian integer umur. Mengapa kita menggunakan integer? Karena array umur merupakan variabel yang berisi bilangan bulat. Kemudian kita tulis cout masukkan jumlah data, cin n dan cout nlen. Cin n yaitu untuk mengambil input data dari keyboard. N merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan data hasil dari input. Kemudian kita buat for dalam kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i++. For merupakan sebuah perulangan. I merupakan variabel yang berfungsi untuk menyimpan data. I sama dengan 0 artinya hitungan akan dimulai dari 0. I kurang dari n, hitungan sampai ke n. Misalkan n sama dengan 10, maka 1 sampai ke 9. I++ artinya setiap perulangan bertambah plus 1. Kemudian kita buat block statement. Kita buat cout nlen untuk berganti ke baris selanjutnya. Kemudian kita buat cout data ke i+1 nlen. I+1 karena masukkan data yang akan disampaikan mulai dari angka 1. Kemudian cout masukkan nama. Cin nama kurung sudut i. Cout masukkan umur. Cin umur kurung sudut i. Cin kurung sudut i karena input nama yang akan diinputkan mulai dari i sama dengan 0 sampai n. Seperti halnya cin umur. Cin umur, input yang akan dimasukkan pada umur mulai dari 0 sampai ke n. Kemudian kita buat pencabangan if dan else. If dalam kurung umur kurung sudut kurang dari sama dengan 60. Status kurung sudut ikut vaksin pada gelombang 2. If blok pertama jika nilai kurang dari sama dengan 60, maka status ikut vaksin gelombang 2. Kemudian else, nilai umur
lebih dari 60, maka status yang akan muncul silahkan vaksin pada hari ini. Kemudian kita buat Siot N-line untuk berpindah ke baris selanjutnya. Kemudian kita buat Siot peserta vaksinasi Kecamatan Limbung N-line, Siot garis N-line, Siot nomor, nama, umur, status N-line, Siot garis N-line untuk ditampilkan pada standar output. Kemudian kita buat perulangan kembali. Dalam kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian kita buat block statement Cout i plus 1, nama kurung sudut i, umur kurung sudut i, status kurung sudut i, N-line, Cout garis N-line untuk ditampilkan pada standar output. Kemudian kita buat get karakter. Get karakter di sini digunakan sebagai penundaan agar tampilan output tidak langsung tertutup. Setelah selesai, kita coba compile and run. Untuk program yang kedua merupakan program data mahasiswa beserta nilai dari mahasiswa tersebut. Yang pertama, kita menggunakan integer include iostream. Kemudian kita tulis using namespace std. Using namespace std agar saat ada perintah cin dan cout kita tidak perlu menambah std kembali. Kemudian kita tulis struct mhs. Kemudian kita membuat block statement string name, string nama, dan integer nilai. Struct merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Struct mahasiswa maksudnya sekumpulan variabel-variabel mahasiswa yaitu name, nama, dan nilai. Kemudian kita buat char grade, integer n. Char merupakan tipe data untuk menampung satu digit karakter. Char dari variabel grade, integer n, variabel untuk menampung data. Kemudian kita akan membuat pencabangan if, else, if, dan else. If dalam kurung n lebih dari 85, else if dalam kurung n lebih dari 75 dan n kurang dari sama dengan 85. Else if n lebih dari 60 dan n kurang dari sama dengan 75. Else if n lebih dari 45 dan n kurang dari sama dengan 65. Kemudian else return a. Kemudian kita juga menggunakan fungsi return. Fungsi return berfungsi untuk memberikan nilai pada saat akhir dari fungsi kepada pemanggil. Misal yang kita masukkan memasukkan nilai kurang dari 45, maka yang terpanggil adalah grade A. Kemudian kita membuat integer main, kurung buka, kurung tutup. Kita juga membuat block statement, kemudian kita buat integer jumlah. Mengapa kita menggunakan integer pada jumlah? Karena pada jumlah merupakan variabel yang berisi bilangan bulat. Kemudian kita buat cout jumlah mahasiswa, cin jumlah. Cout kita gunakan untuk menampilkan pada layar output saat kita akan menginput data jumlah. Kemudian MHS mahasiswa kurung sudut JML tutup kurung sudut. Cout data mahasiswa N-line.
Cout digunakan untuk menampilkan data mahasiswa pada output. Kemudian kita buat fungsi for. Kemudian kita membuat perulangan for. For dalam kurung integer a sama dengan 0, a kurang dari jumlah a plus plus. Cout data ke a plus 1 and line. Cout data ke a plus 1 mengapa? Karena data ke itu dimulai dari angka 1. Kemudian cout npm sein mahasiswa kurung sudut a titik nim. Cout nama sein mahasiswa kurung sudut a titik nama. Cout nilai sein mahasiswa kurung sudut a titik nilai. Cout tersebut untuk menampilkan perintah nilai untuk memasukkan nilai mahasiswa. Kemudian cout nline untuk berganti ke baris selanjutnya. Kemudian kita membuat cout garis nline. Garis tersebut untuk ditampilkan pada output. Cout output nline. Tulisan output untuk ditampilkan pada layar output. Kemudian kita membuat perulangan kembali. For integer b sama dengan 0, b kurang dari jumlah b plus plus. Cout data ke b plus 1 nline. Cout npm mahasiswa kurung sudut b titik nim nline. Cout nama mahasiswa kurung sudut titik nama nline. Cout nilai mahasiswa kurung sudut b titik nilai nline. Cout grade dalam kurung mahasiswa kurung sudut b titik nilai nline. Cout nline. Pada perulangan yang kedua ini untuk menampilkan data yang telah kami input pada perulangan sebelumnya. Namun pada nilai kita ganti grade. Mengapa? Karena pada saat kita memasukkan nilai yang pada perulangan pertama kita menggunakan angka. Kemudian pada grade kita ubah menjadi huruf seperti A, B, C, D, dan E. Kemudian cout nline untuk berganti pada baris selanjutnya. Kemudian kita coba untuk compile and run. Yang pertama, jumlah mahasiswa. Kita isikan jumlah mahasiswa sesuai keinginan kita. Misal kita akan memasukkan jumlah mahasiswa 2. Kemudian kita enter. Akan muncul data mahasiswa, data ke-1, kemudian ada perintah untuk memasukkan npm. Kita masukkan npm yang akan kita masukkan. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian kita masukkan nilai. Kemudian akan tampil data kedua, kita diminta untuk memasukkan npm yang berbeda. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama pada data kedua. Kemudian kita juga diminta untuk masukkan nilai. Misal kita masukkan nilai 95. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, maka data yang telah kita inputkan tadi akan tampil kembali. Namun, pada nilai kita ganti dengan grade.
Misal, pada nilai yang kita input 90 dan 95, maka pada grade akan tampil nilai A. Nah, itu tadi penjelasan dari program yang saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.